Ini Kap di channel John Wadikap. Wadidaw. Oke guys, selamat tahun baru. Ini video pertama aku di tahun 2021. Dan di tahun ini aku mau berusaha lebih lagi di kontenku, di channelku ini, untuk bisa upload lebih sering lagi. Lalu juga mungkin menambah ide baru tentang videoku. Jadi nantinya akan ada video segmen tentang Thailand, lalu mungkin tentang kehidupanku sehari-hari. Mungkin lebih sering ke ngomong-ngomong kayak gini ya, podcast seperti kayak gini ya. Karena kalau kalian yang mungkin mengikuti aku dari awal hingga sekarang, aku sekarang nggak tinggal lagi di Konken. Aku sudah lulus dari Konken University dan sekarang sedang kerja di Provinsi Chaiyaphum, guys. Lalu aku juga lagi menempuh S3 di Suranari University of Technology Nakhon Ratchasima. Oke, jadi kedepannya mungkin bakal sering sesi seperti ini ya. Jadi ini sesi John Wadikap beasiswa, kayak gitu mungkin. Aku kan sering ya, kemarin sering banget bahas tentang bagaimana cara dapat beasiswa di Konken University. Bahkan mungkin ada 4 video ya, bahas tentang tips-tips bagaimana apply beasiswa di Konken University. Nah, di segmen kali ini aku mau menjelasin tentang setelah kalian keterima dari proses seleksi. Jadi waktu kalian sudah apply nih ya, lalu keterima. Nah, apa aja yang harus kalian siapkan saat setelah pengumuman penerimaan dari Konken University? Oke, simak terus ya. Jadi sekedar informasi guys, bulan depan awal Februari beasiswa Konken University akan ditutup. Jadi buat kalian yang sudah siap semua dokumennya, segera coba daftar ya. Barangkali itu rezeki kalian di sana. Nah, saat kalian sudah keterima nih, ya memang kita kan keterima dapat beasiswa nih. Tapi sebenarnya sebelum kita berangkat itu juga membutuhkan dana guys, ya kan? Nah, mau jabarin ada 2 tipe dana yang harus disiapin setelah keterima beasiswa Konken University. Yang pertama sebelum berangkat. Ya, aku bedain ke 2 tipe persiapan dana, yaitu sebelum berangkat dan setelah tiba di Thailand. Ini aku share pengalamanku dulu 2017 dan sekarang 2021, udah berapa tahun ya? 4 tahun 4 tahun yang lalu. Ini ada perbedaan karena sekarang kan kondisinya lagi pandemi ya, jadi akhirnya mau nggak mau kita harus keluar lebih banyak dana kalau misalnya kita mau ke Konken University atau kita mau ke luar negeri gitu guys. Oke, yang pertama kita persiapan visa. Yang pasti ya, kita keterima dari Konken University akan ngirim dokumen untuk kita buat visa guys. Visanya kita buat di konselor di Surabaya ada, kalau enggak di konsulat besarnya di Jakarta. Itu biayanya 1.200.000. Oke, itu kita harus biaya sendiri ya, itu nggak include di beasiswa. Lalu yang kedua, pesawat akomodasi. Nah, kalau misalnya kita di Jakarta atau di Bali kan enak ya, jadi bisa terbang langsung ke rute luar negeri. Tapi kalau misalnya di luar itu kan agak susah, kita harus transit ke Jakarta dan ke luar negeri. Nah, jadi aku pertimbangkan biaya yang waktu aku keluarkan dulu itu sebesar 3,5 juta untuk terbang. Aku dari Surabaya, aku terbang dari Surabaya ke Singapura ke Bangkok. Nah, tapi untuk saat ini karena kondisi pandemi, mungkin biayanya akan membengkak menjadi 8-10 juta guys. Karena tiketnya mahal, lalu juga akomodasi kesana kesini juga mahal kan ya. Lalu juga tes PCR sebelum berangkat. Nah, itu kan juga makan biaya. Mungkin sekitar 8-10 juta dari Indonesia ke Bangkok. Dan dari Bangkok pun itu kita bisa naik pesawat ke Konken atau kita bisa naik bis juga ke Konken. Ya, pokoknya kalian mungkin siapin lah 8-10 juta. Oke. Lalu yang ketiga tentang
sebelum kita berangkat nih pasti kita kan siap-siap gitu ya, mau beli misalnya beli tas kayak atau beli apa ya, keperluan yang kita belum punya tapi kita harus beli di Indonesia supaya saat sampai di Thailand tuh lebih enak gitu loh. Nah waktu itu aku kan persiapannya mungkin beli tas, lalu juga mungkin beli kemeja yang mungkin buat lebih formal, lebih bagus gitu kan. Jadi waktu itu aku persiapan itu sekitar 1 juta. Kalian juga bisa anggarin dana 1 juta untuk persiapan beli ini dan itu sebelum berangkat ke Thailand guys. Selanjutnya, sebelum kalian ke Thailand, nah ini kalian harus selama di masa pandemi kalian harus sediain dana untuk karantina, karena untuk masuk Thailand kalian harus wajib karantina selama 14 hari. Jadi selama di Indonesia sebelum ke Thailand nih, kalian harus cari akomodasi hotel secara online untuk dapat booking hotel untuk karantina di Thailand guys. Jadi harga hotel karantina di Thailand itu sekitar 10 juta sampai 20 juta atau sekitar 20.000 sampai 40.000 baht guys. Nah kalian mungkin kalau beruntung kalian bisa dapat yang murah 20.000 baht. Kalau kurang beruntung yang mungkin rate-nya udah mahal gitu ya, jadi kayak cepet-cepetan booking. Nah selama booking itu kalian bakal difasilitasi begitu datang ke Thailand, tiba turun dari pesawat nih, kalian akan dijemput oleh mobil kayak apa ya, servis kendaraannya, servis akomodasinya untuk mengirim kalian dari bandara ke hotelnya. Nah kalian akan dikarantina selama 14 hari. Lalu selama 14 hari itu kalian bakal ya terus kayak di dalam kamar gitu, gak boleh kemana-mana. Lalu nanti juga akomodasinya itu lengkap juga sama tes PCR, lalu juga makan sehari-hari, makanan bergizi juga katanya temenku, pengalamannya temenku itu makanannya bergizi semua. Lalu hotelnya juga nyaman, terus pelayanannya bagus, sama tesnya PCR itu 2 kali dan pasti aman. Jadi waktu kalian keluar dari karantina kalian udah kayak 100% negatif dari COVID dan kalian bisa berbaur dengan orang-orang di sekitarnya di Thailand. Walaupun di Thailand sendiri pun juga tetap protokol kesehatannya ketat ya, kita harus jaga jarak sama pakai masker tetap gitu. Sebelum persiapan berangkat itu aku total pengeluaranku selama persiapan sebelum berangkat itu sekitar 5.200.000 guys. Nah kalau di masa pandemi ini mungkin kalian akan harus siapin minimal 20 juta 200 di hitunganku guys, 20.200.000 atau mungkin sampai 25 juta ya, memang 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari anggaran yang tanpa pandemi. Tapi ada harga yang harus dibayar kalau kita mau berjuang. Jadi waktu dulu pun aku juga harus berjuang karena kukira beasiswa enak banget langsung berangkat, ya ternyata banyak banget yang harus disiapin guys. Belum lagi kalau misalnya waktu itu temen tahu nih kalau kita dapat beasiswa kan, jadinya akhirnya kita harus digodain traktir dong, jadi ya kita kayak traktir ya kayak gitu deh, namanya juga temen ya. Harusnya kan kita yang ditraktir, tapi akhirnya kenapa kok kita yang traktir ya, kita kan lagi butuh pengeluaran banyak gitu. Tapi ya kayak gitulah. mungkin kayak udah budaya gitu ya, jadi ya udahlah, kita siapin juga buat dana itu kalau teman kalian minta untuk traktir. Oke, yang kedua, dana setelah sampai Thailand ya. Nah karena kita tahu kalau proses beasiswa itu kan dapat uang selama masa studi ya. Tapi sebelum masa studi itu dimulai, kita kan ngurus banyak hal nih, kayak pendaftaran, lalu kartu pelajar, lalu bank lokalnya. Nah itu kan membutuhkan waktu. Waktu itu aku membutuhkan waktu kira-kira 2 bulan guys. Jadi selama 2 bulan itu kita nggak bisa dapat beasiswa dulu, karena kan kita harus mengurus sampai kita resmi jadi mahasiswa di Konkan University, baru nih beasiswa yang 2 bulan itu cair langsung. Nah akhirnya kita kan harus persiapan uang dulu sih, uang talangan ya istilahnya. Aku mau jabarin kira-kira
berapa banyak yang harus kita siapin agar selama 2 bulan ini, waktu sampai di Thailand sampai 2 bulan ke depan, waktu beasiswa keluar, kita masih bisa hidup dengan layak guys. Kayak gitu. Jadi ini aku jabarin ya. Itu uang asrama. Kan kalian harus booking asrama ya, tinggal di asrama. Nah, kalian bisa pilih sendiri asramanya, dibantu sama mahasiswa teman-teman senior kalian di Konkan University. Kalian juga bisa pilih tinggal sendiri atau 2 orang. Nah, ini in case untuk tinggal sendiri ya. Kalian harus persiapin uang sebesar 7.000 baht minimal. Aku ambil rata-rata tengahnya, itu asrama di sini sekitar 3.500 per bulan. Nah, kalian harus juga bayar deposit kayak uang uang jaminan itu 1 bulan juga. Jadi kalian bayar 1 bulan plus 1 bulan lagi untuk uang jaminan. Jadi habisnya 7.000 baht atau sekitar 3,5 juta rupiah. Kalau aku bulatin kursnya menjadi 500 rupiah per baht. Lalu uang untuk survive ya, yang kalian harus gunakan saat kalian udah datang di asrama nih. Kan asramanya ini kosong ya, nggak ada apa-apanya kan. Kalian harus beli segala macam seperti gantungan, lalu ember mungkin, lalu kayak peralatan-peralatan mandi segala macam kan. Nah, aku siapin mungkin dana sekitar 2.000 baht. Kita harus siapin dana sekitar 2.000 baht atau sekitar 1 juta rupiah untuk survival di awal. Atau sebenarnya kalian juga bisa kayak tanya-tanya ke senior yang di Konkan, mungkin ada warisan seperti yang tadi gantungan atau kipas angin atau segala macam. Itu kan ada ke senior yang lulus, dan biasanya dia naruh barang untuk dikasihin atau diterusin ke generasi selanjutnya kayak gitu. Jadi kalian mungkin bisa tanya ke para senior-seniornya gitu. Lalu guys, yang ketiga itu uang asuransi. Uang asuransi ini itu merupakan asuransi kesehatan yang harus kita bayar sendiri guys. Jadi nggak include di beasiswa. Itu kita persiapkan aja sekitar 5.000 baht atau 2,5 juta. Nanti kita bakal cari agen asuransi kesehatan. Setelah kita dapat asuransi kesehatan, nah itu baru kita bisa nerusin proses pengajuan sebagai mahasiswa internasional. Setelah pengajuan itu selesai, kita buat rekening bank. Nah, rekening bank jadi, nah akhirnya itu udah kayak titik final, kita sudah siap terima uang beasiswa dari Konkan University-nya. Nanti bakal ditransfer sama fakultas ataupun sama universitas ke rekening kalian langsung guys. Lalu yang penting yang terakhir ini kan selama 2 bulan nih kita ngurusin proses kesana kesini, kita kan butuh makan ya. Jadi kita harus bertahan selama 2 bulan. 2 bulan aku mungkin akan taruh uang sekitar 4.000 per bulan atau sekitar 2 juta per bulan. Jadi kalau 2 bulannya itu kita bakal habis 8.000 baht atau sekitar 4 juta. Itu untuk uang makan, itu udah kayak makan yang normal ya, 3 kali sehari. Lalu juga porsinya atau levelnya itu kayak standar ya. Dibilang irit ya enggak, dibilang makan enak-enak ya enggak. Jadi kayak di tengah-tengah gitu guys. Ya, itu poin-poin yang penting yang kalian harus siapkan guys sebelum kalian berangkat ke Thailand. Jadi kalau di total sekitar, coba ya aku hitung. Nah, aku udah hitung, kalau di kondisi biasa kalian harus siapin sekitar 16.200.000 minimal, 16.200.000 ya. Kalau misalnya di masa pandemi kayak gini, kalian harus minimal nyediain sekitar 31.200.000, itu minim juga. Kalian harus spare lagi up ke atas supaya kalian gak kesusahan waktu in case kalian kayak kekurangan uang gitu. Nah, kalian masih bisa punya cadangan gitu guys. Ya lumayan ya. Mau beasiswa tapi kita harus keluar uang dulu guys.
Tapi ya selama itu kayak investasi ya, investasi untuk belajar mengejar impian. Jadi jangan menyerah, jangan terkendala karena uang itu bisa dicari, tapi kesempatan itu hanya datang mungkin sekali. Jadi manfaatin kesempatan selama kalian dapat kesempatan yang spesial itu, guys. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Untuk episode selanjutnya mungkin aku akan cerita tentang biaya hidup di Thailand. Aku waktu selama di Thailand, waktu sebagai mahasiswa di Khon Kaen University, aku habis sebulannya itu berapa, nanti aku bakal share. Dan kalau kalian tertarik sama video ini, atau teman kalian yang tertarik mungkin untuk sekolah di Thailand, boleh kalian share, like, komen, lalu juga subscribe ya channel ini, supaya channel ini bisa menjadi motivasi untuk kalian yang ingin belajar studi lanjut di negara Thailand, guys. Oke, sekian, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Buat yang sudah nonton sampai tamat, khop kun kap, John Wadikap, wadidaw, yeay, bye bye.